Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku? Mudah-mudahan anandaku dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran tematik. Tema 1 hidup rukun, subtema 2 tentang hidup rukun di tempat bermain, pembelajaran 2. Ayo anandaku, sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ayo siapkan bukunya ya, buku tematik ya. Buku tematik tema 1. Oke. Ayo anandaku buka halaman 65. Nah, di situ ada mensyukuri anugerah kemerdekaan. Sebelum itu, apa artinya rukun? Kemarin sudah Ibu Guru jelaskan. Rukun itu artinya bersatu dan tidak terpecah belah. Kehidupan ini tidak terpecah belah akan menciptakan persatuan. Jadi kemerdekaan telah diraih bangsa dan negara Indonesia itu pada tahun berapa Nanda? Nah, ada yang tahu pada tahun berapa Indonesia merdeka? Pada tahun 1945. Pada tepat pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 Agustus. Tidak lama lagi kita merayakan hari kemerdekaan ya. Sekarang sudah akhir bulan 7 ya. Tidak lama lagi kita masuk bulan 8. Bulan 8 itu adalah bulan Agustus. Ayo sekarang kita membaca dan menemukan kalimat ajakan dalam teks. Ya, kalian baca bacaannya. Coba kalian perhatikan bacaan yang ada di buku Ananda di halaman 66. Coba mengadakan dalam merayakan hari kemerdekaan biasanya kita mengadakan lomba-lomba dan pentas seni di sekolah ya. Tapi karena adanya virus corona ini, jadi kita tidak diharuskan ke sekolah dulu ya. Kita belajar di rumah saja. Di sekolah Nina akan diadakan peringatan kemerdekaan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan. Coba simak percakapan Nina dan temannya berikut ini ya. Putu, sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Di sekolah akan diadakan lomba. Ya Nin, aku juga sudah membaca pengumuman di papan pengumuman. Ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita. Kamu ingin ikut lomba apa Putu? Kalau aku ingin ikut lomba balap karung dan baca puisi. Bagus itu Nin. Kalau aku ikut lomba gobak sodor dengan teman-teman dan Bakia. Mari kita persiapkan diri untuk lomba itu. Nah, coba anandaku perhatikan kembali dalam percakapan antara Nina dan Putu. Terdapat kalimat ajakan ya. Masih ingat kemarin kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Ayo anandaku perhatikan mana yang termasuk kata ajakan. Apa ciri-cirinya lagi? Ciri-ciri kalimat ajakan menggunakan kata ayo, mari atau marilah atau yuk. Ayo, yang mana? Bu Guru garis bawahi yang mana yang merupakan kalimat ajakan yang diawali kata ayo ya. Nih, ayo ikut memeriahkan pertandingan kemerdekaan kita. Diawali kata ayo dan diakhiri tanda seru. Walaupun ini salah ya tulisannya ya, tidak diakhiri dengan tanda seru. Yang mana lagi anandaku di sini?
Ya, yang mana? Nah, yang di bawah ya. Mari kita persiapkan diri untuk lomba itu. Diawali kata mari dan diakhiri tanda seru. Tapi dalam bacaan tidak ada. Tapi ini merupakan kalimat ajakan ya. Karena menggunakan kata mari, walaupun dalam bacaannya sebenarnya salah ya, karena tidak diakhiri dengan tanda seru. Nah, lanjut. Nah, coba Nandaku buka di halaman di sebelahnya. Kita jawab sama-sama ya. Guru jawab, kalian Anandaku isi di bukunya ya. 1. Pengumuman yang dibaca oleh Putu dan Nina berisi tentang apa? Tentang kegiatan lomba yang akan diadakan pada hari kemerdekaan. 2. Lomba yang ingin diikuti Putu adalah apa? Lomba balap karung dan baca puisi. Ayah Nanda silakan tulis ya di buku cetaknya ya. Nomor 3. Lomba yang ingin diikuti Nina adalah ayo apa? Gobak sodor. Salah ya. Kebalik ya. Putu ingin ikut lomba gobak sodor, sedangkan Nina mau ikut lomba balap karung dan baca puisi ya. Perbaiki ya. Nomor 4. Lomba-lomba di sekolah diadakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. 5. Hari kemerdekaan negara kita jatuh pada tanggal berapa? 17 Agustus. Perhatikan lagi bacaan di bawah. Ada berapa teman sekolah Nina tinggal berdekatan dengan rumah Nina? Meskipun saat lomba hari kemerdekaan nanti mereka bersaing, tetapi Nina rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu Anandaku? Apakah Anandaku selalu bersikap tolong menolong? Ya, pasti ya. Kita tidak boleh acuh ya. Kita harus saling tolong menolong tanpa melihat suku, jenis kelamin ya. Lanjut, ketika bermain Nina juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Nina juga suka berlari-lari bersama teman-teman di halaman rumah. Sekarang perhatikan. Kita bernyanyi ya. Sebutkan kalimat ajakan dalam teks lagu di Gembira Berkumpul ya. Perhatikan. Ada lagu Gembira Berkumpul ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Ayo kawan, ayo kawan, ayo kawan berkumpul bersenang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Ya, mungkin Ibu Guru cara nyanyinya salah ya, tapi ya mungkin Anandaku sudah tahu ya nadanya bagaimana yang benar. Coba perhatikan lagu pada lirik lagu Gembira Berkumpul ini ada kata ajakan ya, ada kalimat ajakan. Yang mana? Ayo tebak Anandaku di rumah. Ya betul. Ada ini ya. Ayo kawan kita berkumpul. Yo kawan, ayo kawan berkumpul. Itu merupakan kalimat ajakan karena menggunakan kata ayo. Oke. Tidak ada lagi ya selain itu ya. Jadi dalam lagu Gembira Berkumpul ada satu kalimat ajakan. Ya.
Lanjut. Simaklah lagi syair lagu wajib belajar di bawah ini. Wajib belajar. Coba Nendaku perhatikan. Ada juga ya di bukunya ya. Lagu yang berjudul wajib belajar yang ada pada halaman 93. Dalam lagu itu terdapat kalimat ajakan. Coba yang pertama, mari kita laksanakan wajib belajar. Itu merupakan contoh kalimat ajakan karena menggunakan kata mari. Walaupun itu penulisannya salah ya, karena tidak diakhiri dengan tanda seru ya, tapi itu termasuk kalimat ajakan. Yang kedua, ayo kita giatkan wajib belajar. Itu juga merupakan kalimat ajakan. Nendaku beri tanda ya di bukunya ya, supaya nanti kalau ulangan bisa mudah dipelajari ya, yang mana yang termasuk kalimat ajakan. Oke. Sekarang perhatikan, Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-temannya. Coba perhatikan bacaan yang ada di halaman 86. Di situ ada kalimat membedakan kalimat ajakan dan penolakan. Ada yang tahu apa itu kalimat? Ada yang bisa bedakan kalimat ajakan dan kalimat penolakan? Kalimat ajakan adalah kalimat untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Jika kalimat ajakan dapat menggunakan kata-kata seperti ayo, mari, dan yuk. Sedangkan kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju atau kurang sependapat dalam suatu hal. Contohnya, aku tidak mau ikut bermain jika cuaca gerimis ya. 2. Saya kurang setuju dengan usul kakak kelas. 3. Saya tidak setuju dengan hasil pemilihan ketua kelas kita. Masih banyak lagi ya, misalnya aku tidak setuju dengan pendapat Budi ya. Sekarang kembali ke halaman 86. Simak dan bacalah pengalaman Sari berlatih di rumah Nina di bawah ini. Kalian baca ya, bacaan tentang berlatih menari yang ada di buku kalian halaman 86. Kalau videonya Bu Guru panjang, susah Bu Guru upload ya. Oke. Kemudian setelah Nendaku membaca, ayo berlatih melengkapi kalimat ajakan dan penolakan dengan benar pada teks percakapan. Misalnya nomor 1, gambar yang pertama. Silahkan masuk Sari, Nina sudah menunggu di dalam. Sebelum ibunya Nina keluar, apa yang dikatakan Sari? Ayo. Kalau kita bertamu ke rumahnya orang, jangan lupa memberi salam. Pasti Nina tadi mengucapkan Assalamualaikum. Ada Nina, Bu. Setelah ibunya keluar ya pasti ibunya menyuruh atau mempersilahkan masuk. Kata silakan juga di sini ini adalah kalimat perintah ya, silakan. Silakan masuk Sari. Ya. Kemudian gambar yang berikutnya Anandaku lanjutkan ya. Kalimat percakapannya ya.
Gambar 1, 2 ya. Nah, 2. Ya, sekarang perhatikan gerak berlari di bawah ini ya. Nah, di buku Anandaku buka ada di halaman 68. Anandaku perhatikan ya, sama gambarnya ya. Nah, perhatikan gerak berlari di bawah ini ada 3 macam ya. Ada lari pendek, ada lari panjang, ada lari melewati bilah bambu. Lari pendek ini ketika kita melangkah, tangan kita mengayun dan langkahnya itu pelan ya. Sedangkan lari panjang, langkah kaki kita lebih lebar ya dibanding dengan lari pendek. Lari melewati bilah bambu aturannya berlari tanpa menyentuh bilah bambu. Kita tidak boleh menginjak bilah bambu itu ya. Jika kita menginjak berarti kita salah ya, kalah. Nah, terus gerakan yang kita ingat ya, kalau kita berlari, ketika kaki kanan yang maju berarti ketika kaki kanan yang maju duluan ke depan berarti tangan kiri yang mengayun ya. Ya, malah sebaliknya, jika kaki kiri duluan yang melangkah berlari berarti tangan yang diayunkan itu adalah tangan kiri. Jadi gerakan berlari ini tujuannya untuk melatih otot kaki. Nah, coba perhatikan. Nah, permainan apakah ini? Nah, dan bagaimana cara memainkannya? Masih ada ya gambar di buku kalian di halaman 68 ya. Kalau Ibu Guru menjelaskan, kalau Anandaku mau putar videonya Bu Guru, siapkan buku tematiknya di depannya supaya kalian juga melihat materi yang ada di buku kalian ya, karena Ibu Guru ambil materinya di buku juga ya. Nah, apa yang Ibu Guru jelaskan hari ini. Nah, permainan apakah ini? Ini namanya permainan menjala ikan. Ini namanya permainan menjala ikan. Nah, bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya bagaimana? 1. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. 2. Kelompok pertama menjadi jaring dan kelompok 2 menjadi kelompok ikan. Kelompok jaring saling bergandengan tangan berusaha menangkap ikan dengan cara mengejarnya. Ikan dikejar harus menghindar. Apabila siswa yang sebagai ikan duduk, maka siswa yang sebagai jaring tidak boleh menangkapnya. Siswa yang sebagai ikan yang tertangkap menjadi kelompok jaring, sehingga kelompok jaring menjadi semakin panjang. Demikian seterusnya sampai ikan habis. Insya Allah kalau kita sudah masuk sekolah, kita lakukan ya permainan menjala ikan. Anandaku banyak-banyak berdoa di rumah, semoga virus corona ini cepat pergi ya, cepat pulang kampung ya. Apalagi kita udah mau lebaran ya. Kasihan tahun ini tidak ada yang berangkat haji gara-gara virus corona ya. Jadi Anandaku di rumah banyak-banyak berdoa. Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjala ikan. Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman. Misalnya dalam permainan itu, ketika kita bermain menjala ikan, ada teman kita yang terjatuh. Apa yang kita lakukan? Iya, kita pasti akan menolongnya. Tidak mungkin diketertawakan ya. Ya. Kalau ada teman yang terjatuh, ada yang kesulitan, kita harus menolongnya. Karena menolong adalah sikap
sikap yang terpuji. Nah, sekarang lanjut halaman 70. Ayo membaca, memahami nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Kemarin sudah Ibu Guru jelaskan ya. Dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sila pertama apa bunyi dan apa lambangnya, sila kedua apa bunyi dan lambangnya ya. Oh iya Ibu Guru, hari ini terakhir ya tugas menghafalnya. Nah, yang belum menghafal, ayo semangat ya menghafalnya. Masa dilupa? Sudah 1 tahun kemarin ikut upacara bendera di sekolah, setiap hari dibaca, setiap hari Senin dibaca ya, dibacakan sama pembina upacara. Masa tidak bisa hafal, tidak bisa ingat? Nah, gampang kan? Masih ada beberapa anak yang belum menyetor hafalannya. Nah, apa contohnya dari sila pertama dan sila kedua? Nah, coba baca. Nina bersemangat sekali mempersiapkan diri untuk lomba baca puisi. Faris dengan senang membantu adiknya belajar membaca puisi. Keduanya terlihat sangat kompak dan rukun. Pak Darmadi dan Bu Atik sangat bangga terhadap mereka berdua. Selain rajin belajar, Nina dan Faris juga rajin beribadah. Sini kita sudah tahu ya, mana contoh yang termasuk sila pertama dan sila kedua. Sila pertama yaitu selain rajin belajar, Nina dan Faris juga rajin beribadah. Karena sila pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu contoh sila pertama. Sila kedua di sini adalah rajin belajar, kerjasama, ya. Nah, selain itu ini kalian tuliskan sila-sila pada tempat di bawah ini. Contoh kalimat ya, sila-sila pada tempat di bawah ini. Coba perhatikan ini, Bu Guru jelaskan kembali. Penerapan sila pertama dan sila kedua di tempat bermain. Sila pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Siapa yang suka bermain bola sore? Jangan dulu keluar kalau belum sholat asar ya. B. Memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jangan marah kalau teman tak mau pulang dulu beribadah ya. C. Tidak mengejek teman yang berbeda agama. D. Menghormati teman yang berbeda agama. Contoh penerapan sila kedua. A. Mematuhi peraturan dalam permainan. Tidak boleh curang ya. Harus bersikap sportif. B. Membantu teman yang jatuh. Dibantu bukan malah ditertawakan. C. Suit untuk menentukan kelompok bermain. Suit di sini artinya menentukan teman dengan adil ya. Jangan memilih-milih teman ya pada saat bermain. Lanjut. Di sini ada 4 gambar. Anandaku, jodohkan mana yang termasuk contoh sila pertama dan contoh sila kedua. Bintang itu simbol dari sila pertama. Rantai emas itu simbol dari sila kedua Pancasila. Oke Anandaku, sampai di sini. Mudah-mudahan Anandaku mengerti ya apa yang Ibu Guru jelaskan. Lebih dan kurangnya Ibu Guru minta maaf ya. Tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ibu Guru minta maaf ya kalau ada salahnya Ibu Guru ya. Terus rajin-rajinlah belajar Anandaku. Semangat terus belajar dan banyak berdoa ya. Semoga virus corona ini cepat pergi dari dunia ini ya, supaya kita bisa berkumpul lagi di sekolah, belajar, bermain ya. Oke Anandaku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.